Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Alvanadi Agung Setiawan, STM Ars, dosen tetap dari program studi D3 Desain Furnitur. Kampus kami ada di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau biasa disebut Polifurneka, sebuah politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Ayo. Hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Studio Desain 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dan berbobot 3 SKS praktikum dengan kode mata kuliah DF 1043. Mata kuliah Studio Desain 1 ini diselenggarakan dalam 15 kali pertemuan tatap muka, termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Adapun rinciannya, untuk satu SKS praktikum ini sama dengan 180 menit pertemuan tatap muka. Sehingga dalam mata kuliah ber-SKS 3 ini, membutuhkan waktu durasi 9 jam waktu real untuk satu pertemuannya, yang dilaksanakan berurutan dalam waktu 4 minggu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah PBL atau Project Based Learning, sebuah metode pembelajaran berbasis proyek yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam penyelesaian sebuah proyek. Adapun materi yang diajarkan yaitu konsep mendesain furnitur sederhana dan furnitur set, membuat gambar shop drawing dan breakdown material, visualisasi dan mock-up, seperti ini, mock-up. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan alur produksi, sehingga mahasiswa diharapkan mengetahui 4 basic ini sebelum turun langsung ke perusahaan ataupun bekerja secara profesional baik sebagai desainer furniture ataupun sebagai seorang desainer. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali teknik penyusunan portofolio desain lengkap yang nantinya berguna untuk pengembangan karir selanjutnya. CPL yang dititipkan program studi terlampir pada RPS yang telah diverifikasi oleh koordinator lumpun mata kuliah dan divalidasi oleh Kaprodi. Adapun CPMK-nya yaitu yang pertama, mampu merancang produk furnitur sederhana dan set dengan konsep yang unik dan menarik secara mandiri serta memiliki potensi diterima pasar industri. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis dan karakteristik bahan baku serta bahan pendukung furnitur, mengaplikasikannya secara tepat dalam rancangan gambar kerja. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi furnitur dalam gambar desain dengan mempertimbangkan aspek estetika, semiotika, ergonomi, dan antropometri. Kemudian CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun gambar teknik perancangan dasar furnitur termasuk sketsa manual, digital sebagai representasi ide desain yang komunikatif. 3 komponen yang saya gunakan dalam penilaian mata kuliah studi desain ada 3, DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya memberikan materi perkuliahan RPS RPP kontrak perkuliahan melalui e-learning Edlink. Interaction pada mata kuliah ini, saya menggunakan diskusi 2 arah, diskusi kelompok, dan diskusi antara dosen dengan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek. Assessment, dalam assessment ini saya menggunakan penilaian kedisiplinan. Kemudian secara tidak langsung saya juga menilai dari kuis, tugas, dan laporannya. Untuk sumatif saya menggunakan penilaian dari UTS dan UAS. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Studio Desain 1 pada pertemuan pertama untuk pendahuluan dan materi desain tinggi. Selamat pagi. Masih lemes ya? Pagi? Oke. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perkuliahan Studio Desain 1. Di mana ini adalah hari ini perdana ya, kuliah praktikum perdana Studio Desain 1. Teman-teman kemarin sudah dapat perkuliahan ergonomi? Sudah.
Konstruksi? Gambar teknik? Sudah. Nah, studio desain yang mengakhiri semuanya di semester ini. Nanti saya akan jelaskan terkait kontrak kuliah, kemudian materi, kemudian nanti tugas, tapi bukan untuk hari ini, tugasnya untuk nanti. Gitu ya. Jadi, saya akan membacakan terkait kontrak perkuliahannya dulu. Ya, jadi ini adalah kontrak perkuliahan di mata kuliah Studio Desain 1. Untuk mahasiswa dan dosen semua memiliki kewajiban dan hak masing-masing dalam pembelajaran yang dilaksanakan selama 1 semester ini. Nah, pertemuan di Studio Desain 1 ini terdiri dari 15 pertemuan, 15 tatap muka, di mana UTS UAS-nya sudah include di dalam 15 itu. Tugas dan kewajiban mahasiswa mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas mandiri, itu ada tugas mahasiswa. Kemudian untuk kewajiban mahasiswa yang pertama adalah masuk kuliah sesuai jadwal dan waktunya. Toleransi keterlambatan 15 menit. Dah. Dari mana, Mas? Macet. Udah 20 menit terlambat. Ini untuk pertama kali, jadi saya persilahkan Mas Bayu untuk duduk dulu, tapi nanti untuk berikutnya di luar ya Mas ya? Gitu. Silakan Mas, duduk dulu aja. Ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kemudian nomor 2, hadir mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan. 80% tuh hadir. Teman-teman kalau bisa 100%. Kenapa? Karena ini praktik. Jadi praktik itu tidak boleh ada yang alpa. Kalau teman-teman alpa, itu nanti kena kompensasi kerja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pas berhalangan hadir, sebaiknya pakai izin aja. Kalau memang teman-teman lagi nggak enak badan, better menggunakan surat sakit dari dokter. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman alfa, meskipun nama saya alfa. Gitu. Saya pun juga nggak pernah alfa, meskipun nama saya alfa. Gitu. Saya selalu kalau masuk di kantor ini selalu izin. Kalau misalkan nggak masuk atau berhalangan hadir, saya selalu izin. Kemudian teman-teman berpakaian rapi, nggak ada yang pakai kaos ya, nggak ada. Kemudian memberikan sumbang saran aktif, mengumpulkan tugas terstruktur, mengikuti semua kuis, mengikuti UTS, UAS, dan lain-lain. Nah ini teman-teman nanti bisa baca semuanya. Ini perkuliahannya 15 pertemuan, UTS, UAS-nya itu sesuai dengan jadwal yang teman-teman sudah dapatkan. Sudah dapat jadwal ya? Nah, teman-teman bisa mengantisipasi UTS kapan, UAS kapan. Pak, apakah UTS UAS-nya itu nanti seperti teori, ada minggu sendiri? Enggak, teman-teman nanti UTS UAS-nya itu pakainya project. Jadi teman-teman di sini nanti menggunakan laporan portofolio. Jadi UTS itu project pertama, teman-teman nanti membuat satu furniture sederhana. Kemudian kalau untuk UAS-nya, teman-teman nanti membuat furnitur yang satu set. Satu set itu meja dan kursi teras, sofa dan nakas, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk pertemuan yang pertama, teman-teman nanti akan saya ajarkan terkait furnitur sederhana. Itu ini untuk jadwalnya, jadi hari ini Selasa materi hari ini adalah kontrak perkuliahan RPP. RPP itu RPS tapi project. Karena teman-teman dulu ingat ya waktu kita di Industrial Week, mata kuliah Studio Desain adalah PBL, Project Based Learning. Jadi teman-teman itu nanti akan mengerjakan benar-benar pesanan dari Teaching Factory. Kemudian untuk besok ada Design Thinking, teman-teman sudah dapat mungkin ya di metodologi perancangan, nanti akan saya ulang lagi karena ini adalah materi pertemuan yang pertama. Kemudian next Pak Sur, jadi besok hari Rabu ada Pak Suryanto, kebetulan beliau adalah tim teaching. Kemudian sampai dengan TOR, nah ini ada TOR-nya juga. TOR itu term of reference, TOR itu batasan-batasan. Teman-teman jadi kalau misalkan ikut satu proyek biasanya ada acuannya, batasannya, itu nanti di situ ada. Kemudian lanjut eksplorasi desain masih Pak Sur, sketsa terpilih masih Pak Sur, sampai dengan teman-teman nanti membuat gambar DED dengan Bu Noni Kusumaningrum. Jadi dulu kan teman-teman Bu Noni sudah ngajar gambar teknik lanjut ya. Nanti akan diulang lagi tapi ini by project. Seperti itu. Jadi makanya
studio desain ini perkuliahan yang paling terakhir. Seperti itu. Kemudian nanti Bu Noni sampai dengan Bill of Material, sampai dengan UTS. Nah, UTS ini teman-teman cukup mengumpulkan karya tadi aja. Jadi nggak terus teman-teman datang, tanda tangan, tes, diawasi nggak. Tapi teman-teman ngumpulin laporan aja. Jadi, pertama kita akan masuk ke materi yang pertama setelah kontrak kuliah tadi. Ini adalah studio desain sebuah pengantar. Jadi, materi pertama ini sebelum teman-teman masuk jauh lebih lanjut, teman-teman akan saya berikan materi pertama yaitu pengantar studio desain. Di mana pengantar ini ada korelasi antara mata kuliah sebelumnya ke mata kuliah ini. Kan teman-teman sebelum saya kasih ini kan masih bingung ya, ini mata kuliah apa? Nah, ini pertanyaan yang tiba-tiba muncul di awal. Tiba-tiba muncul di awal, apa itu studio desain gitu. Jadi teman-teman nanti boleh kira-kira studio desain itu apa ya? Pastikan teman-teman studio desain adalah materi yang saat ini diberikan Pak Alfa. Ya benar juga, nggak salah gitu. Tapi studio desain itu adalah dalam buku Reflective Practitioner How Professional Think in Action karya Donaldson menjelaskan bahwa studio desain merupakan lingkungan pembelajaran. Ya, gimana Mas Galih Bagus? Yang dimaksud lingkungan pembelajaran itu yang seperti apa, Pak? Yang dimaksud lingkungan pembelajaran, ya. Lingkungan pembelajaran itu bukan diartikan sebagai sebuah ruang. Tidak hanya ruang, tapi ruang dan seisinya. Maksud saya adalah di sini Mas Galih Bagus kebetulan sebelahan dengan Mas Seksatorik. Kemudian di depannya ada Mas Christian, dan sebelah kiri ada teman-teman yang lain, sebelah kanan juga kebetulan nggak ada teman di situ ya. Nah, ini adalah lingkungan. Ketika Mas Galih Bagus dan teman-teman itu merasa rileks dengan kelasnya, ini adalah sebuah lingkungan. Di mana lingkungan ini sebetulnya ruang dan manusianya, bukan cuman ruang tok. Jadi kalau misalkan hanya ruang tok gitu ya, Mas Galih ini posisi di kosan ya tinggal ya. Di kos tok itu hanya ruang Mas. Mas hanya sendiri. Terkadang kita itu merasa kurang homey dengan kosan kita. Karena kita nggak nyaman dengan lingkungannya, itu bisa terjadi. Tapi lingkungan di sini, itu yang diartikan adalah mahasiswa dan teman-temannya, interaksinya. Gitu Mas Galih? Oke ya, jadi posisinya lingkungan adalah ruangan plus interaksi penghuninya. Jadi teman-teman kalau mengartikan studio desain itu bukan sebuah ruang, tapi ruangan dan interaksinya. Jadi teman-teman ini kalau misalkan berinteraksi, kita tanya jawab, kita ada presentasi, ada kuis, inilah studio desain. Nah, ini ada satu hal yang penting. Desainer furnitur ini tidak hanya menciptakan bentuk yang menarik, tetapi menyelesaikan masalah pengguna dilihat dari fungsi. Jadi ketika teman-teman ini membuat suatu furnitur, jangan lupa yang dilihat adalah fungsi. Nah, teman-teman biasanya kan fungsi ini saya tempatkan paling utama karena ketika kita melihat sebuah bentuk, kita ingin bentuk seperti ini nih. Kemudian misalkan di sini teman-teman ada yang buat furniture, udah saya mau pakai bentuk yang sembarang, ukurannya sembarang, bahan material sembarang, strukturnya ya pakainya apa adanya aja deh, warna monokrom aja, hiasan udahlah sesuka hati. Dia hanya sebatas ya fungsinya tercapai, tetapi dia tidak ada nilai tambah dari kursi tersebut atau furnitur yang sedang teman-teman rancang. Untuk itu perlulah ketika kita ingin sekali belajar soal bentuk, kita harus belajar soal ergonomi. Teman-teman sudah dapat ya? Ergonomi antropometri? Sudah dapat. Ergonomi antropometri, kita belajar material bahan itu, kita belajar di pengetahuan bahan, dapat? Dapat. Terkait tekstur. Ini struktur, kita belajar terkait konstruksi furniture, udah dapat juga. Warna, itu mengartikan makna, teman-teman sudah belajar estetika. Hiasan, aksesoris itu terkait gaya, ini juga sudah belajar di estetika. Nah, tujuan semua ini apa sih? Tujuannya adalah yang di sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi teman-teman itu ingin membuat sebuah furniture yang nyaman,
Kalau didudukin kita selamat, duduk nggak geblak ke belakang. Kemudian efisien tuh murah, nggak terlalu mahal teman-teman. Kemudian aman, indah, dan simbolik. Simbolik itu berarti kita membuat kursi itu ada simbol tertentu kah? Mungkin di sini teman-teman ada yang, wah saya pengen sekali buat kursi itu, ini Pak, ada artinya Pak, di mana artinya itu megah, kursi yang digunakan untuk para penguasa. Jadi saya pengen tuh ngerasain kursi penguasa, gede kursinya. Nah itu adalah makna simbolik. Sebagai seorang desainer itu harus hobi mencari masalah. Bukan terus kita terlibat tawuran, bukan ya. Tapi semua desain itu awalnya adalah masalah. Kalau nggak ada masalah, buat apa kita mendesain? Jadi kita harus bermula dari problem atau masalah, kemudian kita meriset, mencari ide, kita berkonsep, prototyping, kemudian ada evaluasi hingga terjadilah desain akhir. Jadi kita sebagai seorang desainer, selain kita harus sombong tuh kenapa kok sombong? Karena orang itu harus tahu karya kita harus suka cari masalah. Selain sombong, desainer itu harus suka cari masalah. Cari masalah apa? Masalah dalam desain. Desain kalau nggak ada masalah, buat apa kita cari konklusinya? Seperti itu. Jadi desainer itu pasti berangkat dari sebuah problem. Pak, saya punya kursi di rumah Pak. Kursi saya itu kursi makan kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Ketika dilihat ternyata tidak ada upholstery atau bantalannya. Oh, mulakno kurang nyaman. Makanya desain berikutnya teman-teman di sini akan mendesain menggunakan upholstery. Seperti itu kurang lebihnya. Ini untuk materi yang pertama. Mungkin di sini ada pertanyaan out of the record. Siapa ya kira-kira? Mungkin ada yang mau bertanya. Sudah paham ya kira-kira ya. Jadi ini adalah sebuah pengantar studio desain di mana mata kuliah ini mengkorelasikan mata kuliah praktik dan teori di semester ini dan semester sebelumnya menjadi mata kuliah praktikum. Gitu. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, design thinking. Nah, mungkin teman-teman ada nggak yang pernah melihat karya kakak kelasnya, gitu ya? Mungkin seperti yang di depan ini ada troli. Kebetulan troli ini buatan dari kakak kelas angkatan 2021 yang notabene dia saat ini sekolah lanjut di ITENAS ambil S1 desain produk. Gitu. Mungkin teman-teman ketika membaca karya tugas akhir kakak kelas gitu ya. Ini troli, kemudian di sana ada rak, kemudian selain troli juga di sini ada stool. Nah, mungkin ketika teman-teman baca, itu biasanya ada design thinking menurut Sari. Jadi teman-teman nanti biasa akan memunculkan nih tahapan design thinking menurut Sari et al. Antara lain. Gitu. Nah, kita nggak tahu nih kira-kira siapa ya Sari ini? Apakah Bu Sari ini desain furniture atau desain yang lain? Gitu. Teman-teman itu harus membaca terkait apa sih itu design thinking. Kita harus mempelajari detail. Siapa kira-kira yang punya gagasan ini? Kalau kita baca artikelnya Mbak Sari ini, ternyata dia membuat implementasi pendekatan design thinking, membuat aplikasi, bukan furniture. Tapi nggak masalah, kita jadikan itu sebagai referensi. Nah ini, design thinking adalah metode perancangan yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Human Center Design. Slogannya ini bagus nih. Design for, design with, and by user. Jadi semua itu didesain oleh user, dengan user, oleh user. Gitu. Yang menandakan bahwa pengguna dapat berpartisipasi dalam proses desain. Nah ini menurut Pak Yasirli. Ini adalah pola design thinking menurut The School Stanford University. Ada empathize, define, ideate, prototype, test. Jadi ini ada empati, definisi, mengidekan, prototyping, test. Nah, ini kalau sama Pak Diderits ini lain lagi nih. 5 ini disederhanakan cuman jadi 4 yang di bawah.
sakjane sama, tapi dia dari yang kompleks disederhanakan. Tapi teman-teman tetap lebih baik kita merefer ke yang utama aja, 5 ini. Gitu. Teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut, Pak itu bagiannya bunyinya apa ya? Nah ini langsung kita belajar terkait implementasinya. Ini ya Human Centered Design dari konsep Goodreads. Nah, kita langsung saja empathize. Empathize adalah metode yang pertama yang ada di design thinking. Kita sebagai desainer itu ikut merasakan apa yang pengguna rasakan. Gitu. Ya, gimana Mbak? Kita sebagai desainer itu ikut merasakan itu sejauh apa gitu. Kalau kan kita nggak tahu ya pada saat kita merasakannya apa yang dirasakan pengguna itu, takutnya kan kayak terlalu jauh kayak ke bawah perasaan. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, Pak, kita itu merasakan sejauh apa yang pengguna rasakan. Takutnya kita nanti terlalu jauh, terlalu dalam, malah kita terlalu masuk ke dalam privasi si usernya. Nah, di bawahnya ada contoh. Jadi kita ikut merasakannya itu sebatas yang pertama, kita wawancara, teman-teman. Jadi di sini ada contoh, Mbak Meila adalah memiliki peran seorang desainer. Kemudian di sini ada Mas Christian, misalkan ya, Mas Christian itu adalah usernya atau kliennya gitu. Kita harus wawancara, Mbak Meila wawancara dengan Mas Christian selaku yang punya duit. Pak Christian yang terhormat, Bapak itu ingin dibuatkan meja makan yang seperti apa? Gitu. Ditulis nanti, oh requestnya apa? Kemudian kalau bisa Mbak Meila itu visit ke hunian yang mau dipakai Pak Christian. Datang ke rumahnya, datang ke apartemennya, lihat, oh ukuran ruangannya itu sekitar 5x5. Jangan sampai meja makannya ukuran 10x10. Tidurnya nggak bisa nanti, habis ruangnya. Gitu. Jadi kita perlu foto video, wawancara. Nah ini, teman-teman boleh loh jadi paparazzi. Gitu. Siapa tahu Mbak Meila itu pengen sekali tahu Pak Christian itu aktivitasnya apa ya, sehingga saya tuh bisa tahu furniture apa yang cocok dengan Pak Christian. Nah ini Mbak Meila jadi paparazzi kan, ngintip-ngintip di belakang gitu. Oh Pak Christian nih habis pulang kerja itu main padel duluan. Habis main padel kemudian nanti ngopi dulu, coffee shop. Kemudian pulangnya sampai rumah jam 5. Begitu sampai rumah geblak tidur. Oh berarti yang pertama harus saya lihat adalah kasur gitu. Kemudian habis itu Pak Christian ngapain lagi? Itu kalau teman-teman bisa jadi paparazzi itu bagus. Karena nanti bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya. Gitu. Tapi jangan terlalu masuk ke dalam. Jangan sampai nanya yang personal. Sudah makan belum? Udah siap belum? Nah, jangan, gitu ya. Begitu kira-kira Pak Meila? Itu ya. Kemudian di sini ada namanya persona. Persona itu teman-teman bisa lihat di sini ada semacam kartu. Kemudian yang kedua, define. Setelah tadi teman-teman wawancara, kemudian merumuskan menanyakan segala macam permasalahan ke user, define ini dari semua data yang teman-teman punya dikerucutkan, disederhanakan. Itu namanya define. Define itu dari arti katanya definisi, define. Mengelompokkan masalah. Ini hobinya kita cari masalah, kita kelompokin masalah yang sudah kita cari. Kemudian setelah itu ada ideate. Ini teman-teman juga biasa ya, ideate ya. Teman-teman itu mulai dari referensi, Instagram, medsos, dan lain-lain boleh, brainstorming, mind mapping, mood board, sketsa. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini intinya eksplorasi desain. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang masih belum paham. Oh ya, untuk referensi teman-teman yang tadi di materi sebelumnya, yang ini ya, saya menggunakan buku Designing Furniture. Teman-teman bisa lihat di perpustakaan. Itu karya Pak Edi Marizar. Nah, sampai di sini kita akan mengakhiri pertemuan dengan satu kuis. Ada 5 soal, teman-teman nanti silahkan mengerjakan kuisnya. Untuk sesi ini, 5 soal, satu soal itu memiliki poin 2 poin. Jadi kalau total 5 ya berarti 10 gitu ya. Jadi kalau teman-teman
Hanya betul 1, ya hanya 2 poinnya. Hanya betul 3, poinnya 6. Hanya betul 4, poinnya 8. Gitu. Jadi genep 2, 2, 2 seperti itu. Silahkan dikerjakan teman-teman. Mungkin demikian untuk pertemuan pertama pada kali ini, teman-teman. Kita akan ketemu ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan bisa coffee break dulu. Applause buat semuanya.